Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Arifin dengan NIM 2506033301889. Di sini saya akan menjelaskan tentang futsal, tugas ilmu pendidikan. Yang pertama ada sejarah futsal. Sejarah futsal berawal dari kota Montevideo, Uruguay pada tahun 1930. Permainan ini pada mulanya dipopulerkan oleh Juan Carlos Ceriani. Istilah futsal sendiri merupakan istilah internasional yang berasal dari kata Spanyol atau Portugis, yakni football yang berarti sepak bola dan sala yang berarti dalam ruangan. Keunikan dari futsal memperoleh perhatian yang positif di seluruh negara bagian Amerika Selatan, terutama di negara Brazil. Diketahui legenda sepak bola dunia dari Brazil, Pele, mengembangkan bakatnya melalui olahraga futsal. Futsal sendiri telah diresmikan oleh Federasi Sepak Bola Internasional, yakni FIFA, pada tahun 1930. Dan permainan ini sekarang dimainkan di bawah perlindungan FIFA di seluruh dunia. Pertandingan futsal tingkat internasional pertama kali digelar pada tahun 1965 dan negara Paraguay menjadi juara Piala Amerika Selatan pertama. 6 perebutan Piala Amerika Selatan berikutnya diselenggarakan hingga tahun 1979 dan semua gelaran juara disapu habis Brasil. Brasil meneruskan dominasinya dengan meraih Piala Pan Amerika pertama tahun 1980 dan memenangkannya lagi pada perebutan berikutnya tahun 1984. Diketahui FIFA Futsal World Cup menjadi sebuah ajang kompetisi yang paling besar untuk olahraga futsal. Kompetisi futsal tersebut pertama kali diadakan dengan bantuan dari FIFUSA sebelum seluruh anggotanya bergabung dengan organisasi FIFA pada tahun 1989 di kota Sao Paulo, Brasil pada tahun 1982. Sementara itu pada tahun 2002 FIFUSA direorganisasi menjadi Asosiasi Futsal Dunia (AMF). Perkembangan futsal di Indonesia. Sejarah futsal yang begitu panjang memperlihatkan bahwa olahraga yang satu ini menjadi terkenal dan populer di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Futsal sendiri telah dikenal masyarakat di Indonesia sejak tahun 1998 hingga 1999. Namun, sejarah futsal di Indonesia resmi diawali sejak tahun 2022. Indonesia bahkan ditunjuk untuk menjadi tuan rumah oleh AFC dalam penyelenggaraan putaran final kejuaraan futsal tingkat Asia di Jakarta pada Oktober 2002. Diselenggarakan di Istora Senayan Gelora Bung Karno. Iran keluar sebagai juara dalam kejuaraan tersebut. Sejarah futsal di Indonesia juga tak lepas dari sosok yang membawa olahraga tersebut ke tanah air, yaitu Justinus Laksana, yang tidak lepas dari perkembangan futsal di Indonesia. Ia bahkan memiliki sertifikat kepelatihan futsal dari Asosiasi Sepak Bola Belanda bersama almarhum Adji Mas Said. Justinus Laksana mendirikan akademi futsal pertama di Indonesia bernama Tifosi AMFC pada tahun 2003. Selain itu, tokoh pejuang sepak bola Indonesia almarhum Roland Hermanus Patinasarani atau Roni Patinasarani banyak terlibat dalam pembinaan pemain futsal usia muda. Dedikasinya untuk olahraga futsal ia tunjukkan dengan mendirikan Badan Futsal Nasional (BFN), sehingga ia mendapat julukan sebagai Bapak Futsal Indonesia. Yang kedua, di sini saya menjelaskan teknik dasar futsal. Yang pertama, passing atau umpan.
Passing atau mengumpan ialah sebuah teknik dasar yang wajib dikuasai oleh para pemain dalam olahraga futsal. Adapun teknik ini dilakukan dengan cara mengayunkan sekaligus mengarahkan kaki hingga mengenai bola. Passing dapat dilakukan dengan menggunakan kaki pada bagian luar dalam punggung maupun sisi samping. Yang kedua, mengontrol bola atau controlling. Kontrol merupakan tindakan dari pemain saat tengah menerima bola ataupun menghalau gerakan lain dari grup lawan. Teknik ini dapat dikatakan sebagai salah satu teknik yang paling dasar dalam penyesuaian pemain untuk menahan ataupun mengontrol bola. Kontrol juga dapat dinamakan berdasarkan pada berbagai fungsinya di dalam lapangan ketika sedang mengumpan, menggiring maupun menembak bola ke arah gawang lawan. Dalam melakukan kontrol pada bola dianjurkan untuk menggunakan kaki bagian dalam, luar dan telapak kaki seakan memanfaatkan situasi seperti sedang menari diiringi dengan bola yang tengah dikuasai. Yang ketiga, menggiring bola atau dribbling. Teknik dribble dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang paling utama bagi para pemain futsal untuk menguasai bola. Sebelum mengarahkan sepakan ke arah gawang lawan, umumnya seseorang harus melakukan dribble pada bola tersebut dibantu dengan kemampuan gocekan ketika tengah berlaga. Walau begitu, ketika sedang melakukan aksi dribble, supaya mendapatkan hasil yang diharapkan, alangkah baiknya untuk menggunakan kaki pada area bagian dalam maupun luar pada sela punggung kaki. Perihal cara melakukan dribble supaya mendapatkan hasil yang diinginkan, tentu saja yang wajib untuk diperhatikan ialah pemain harus menguasai bola dengan baik. Lalu saat ketika sedang berada di dalam penguasaan bola, pemain harus pandai untuk memberikan jangkauan jarak terhadap tim lawan. Tak lupa untuk selalu menjaga keseimbangan ketika sedang berada di lapangan serta terus melatih kelenturan gestur badan guna supaya tetap akurat dalam melakukan dribble. Yang keempat, menembak bola atau shooting. Teknik yang berikutnya yakni shooting atau menembak bola dapat dikatakan sebagai penghujung akhir dari aksi gerakan dalam futsal. Misalnya, ketika pemain berada di dalam posisi aman dan jauh dari jangkauan lawan, maka sepakan bola dengan keras pun perlu untuk dilakukan ke arah jaring gawang lawan dengan akurat sehingga tercipta kemungkinan untuk mendapatkan sebuah gol. Cara menembak bola dengan benar sepatutnya dengan menggunakan punggung kaki ketika saat sedang menembak. Bola pun tampak sangat cepat dan berada pada arah yang lurus. Yang kelima, tackle. Tackle atau sliding merupakan salah satu teknik dasar yang tepat digunakan untuk merebut bola dari lawan. Meski demikian, untuk melakukan tackle harus untuk tetap waspada dan berhati-hati. Hal ini demi mengurangi risiko cedera dari seluruh pemain baik ketika dari pelaku maupun target. Tackle bisa dilakukan ketika sedang berdiri, standing, ataupun ketika meluncur, sliding tackle. Yang keenam ada menyundul bola atau heading. Tak sekadar memainkan bola dengan menggunakan kaki. Setiap pemain futsal juga dapat memanfaatkan kepalanya di dalam permainan futsal. Dalam permainannya, umumnya heading berfungsi untuk mengobor bola atau menembak gol ke gawang lawan. Caranya ialah pemain menyundul bola dengan menggunakan kepala bagian depan atau dahi, supaya bola bisa meluncur dengan terarah dan bertenaga. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.